Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18. 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai 18 saya bacakan bagi kita semua demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia berpaling dariku, termasuk Filegus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada hari itu. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau sangat mengetahuinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini adalah penutup dari seluruh rangkaian nasihat Paulus kepada Timotius, seorang muda yang dipercayakan untuk menggembalakan umat Tuhan di Asia Kecil. Paulus menginstruksikan kepada Timotius agar Timotius tetap setia dalam melayani Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya di tengah-tengah dunia ini tentulah sangat sulit. Begitu banyak orang, bahkan teman kita pun, orang terdekat kita pun banyak yang tidak kita percayai. Tetapi dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus mau mengajarkan kita bagaimana kita berperan menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Orang Kristen yang dapat dipercaya memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama itu adalah selalu berpegang kepada ajaran yang sehat. Di dalam ayat 13 berbunyi demikian. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dariku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih di dalam Kristus. Orang Kristen yang dapat dipercaya memiliki ciri yang pertama, yakni adalah orang yang berpegang pada ajaran yang sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Berpegang kepada ajaran yang sehat dalam artian memiliki perkataan-perkataan yang sehat. Perkataan-perkataan yang sehat adalah perkataan-perkataan yang isinya benar, isinya dapat dipertanggungkan, isinya dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan bergereja maupun berjemaat. Ajaran yang sehat nampak dalam perkataan-perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun ajaran yang sehat dimaksud di sini adalah ajaran yang berfokuskan kepada Kristus Yesus dan kehidupannya. Ajaran Yesus Kristus tentang karya penyelamatannya bagi dunia. Dan yang menarik di situ dikatakan bahwa dalam berpegang kepada ajaran yang sehat, itu dilakukan dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Berpegang pada ajaran yang sehat bukan menuntut kepada logika dan akal, tapi berpegang kepada ajaran yang sehat di dalam ayat yang 13 adalah berpegang di dalam iman dan kasih. Iman dan kasih itu berbicara tentang hubungan
yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat 13 bagian terakhir, dikatakan ajaran yang sehat itu harus dilakukan di dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang Kristen yang dapat dipercaya harus memiliki ciri yang pertama ini, yakni bahwa ia berpegang kepada ajaran yang sehat, perkataan-perkataan yang sehat, doktrin-doktrin gereja yang sehat, dan ia lakukan itu di dalam iman dan kasih kepada sesama. Dia lakukan itu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran yang sehat atau doktrin yang sehat tidak hanya tertulis di atas kertas. Satu ajaran yang sehat dapat merubah dunia hanya melalui tindak tanduk, perilaku yang beriman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ajaran yang sehat harus dilakukan dalam praktikal kehidupan, yaitu iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dunia hanya dapat dirubah melalui teologi yang dapat dipraktekkan dalam tingkah laku kepada sesama manusia. Teologi di kertas tidak mampu merubah dunia. Tapi satu ajaran sehat, teologi yang sehat, yang dilakukan di dalam iman dan kasih kepada sesama, dapat merubah dunia. Yang kedua, ciri orang percaya yang dapat dipercaya adalah ayat yang ke-14, yaitu mampu memelihara harta yang indah yang Tuhan berikan dan percayakan di dalam kehidupannya. Rasul Paulus mau mengatakan bahwa ajaran sehat, doktrin-doktrin gereja yang sehat, itu adalah harta yang terindah. Dan orang Kristen yang dapat dipercaya, yang pertama adalah dia harus berpegang kepada doktrin-doktrin dan ajaran yang sehat dari gereja, tetapi ia juga mampu memelihara harta terindah itu dalam kehidupannya. Dalam ayat 14 dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ketika kita dituntut, diinstruksikan untuk memelihara doktrin-doktrin gereja, ajaran-ajaran sehat dalam praktek hidup sehari-hari, tentulah kita memiliki kelemahan. Sebagai daging, sebagai manusia, kita tidak mampu melakukan doktrin itu secara tepat dan sempurna. Tetapi dalam ayat 14 dikatakan, kita memelihara harta terindah itu melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Itu berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mempraktikkan ajaran-ajaran yang indah dalam kehidupan kita, dan kita memeliharanya sebagai harta terindah dalam hidup kita, kita memerlukan kuasa Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus untuk menjalani, memelihara harta terindah itu dalam praktek hidup kita sehari-hari. Terbukalah kepada kuasa Roh Kudus yang mampu menuntun kita untuk menjaga hidup kita melalui ajaran-ajaran yang sehat. Kita memelihara harta terindah itu dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah menghargai orang lain dalam lingkungan kehidupan Kristen. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Rasul Paulus menasihati Timotius supaya selalu menghargai orang yang telah mendedikasikan dirinya, hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Memang ada orang-orang lain yang ada di situ juga, orang-orang seperti Filogus
dan Hermogenes. Tetapi Rasul Paulus menasihati supaya Timotius berhati-hati kepada orang-orang yang tidak setia, yang tidak lagi memelihara harta terindah dalam hidupnya, yang tidak mempertahankan ajaran-ajaran sehat dalam hidupnya, sehingga mereka berpaling dari pekerjaan Tuhan seperti Filegus dan Hermogenes ini. Rasul Paulus instruksikan untuk Timotius menjauhi mereka. Tapi justru Timotius harus menghargai orang yang mendedikasikan hidup pikirannya bagi Tuhan, yaitu keluarga Onesiforus. Orang Kristen yang dapat dipercaya adalah orang Kristen yang menghargai orang lain, yang ada menjadi teman bersamanya di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan dalam lingkungan bergereja, marilah kita menghargai satu dengan yang lain sebagai teman sekerja dalam pekerjaan Tuhan. Dan di dalam kita menghargai orang lain, maka di situ kita sudah membuat diri kita dipercayai oleh Tuhan dan orang lain. Orang Kristen yang dapat dipercaya adalah orang Kristen yang pertama memegang ajaran yang sehat dengan ketekunan yang sungguh dan melakukannya dalam iman kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang kedua, dia selalu memelihara harta rohani yang terindah, yaitu doktrin-doktrin gereja yang sehat itu dalam kehidupan sehari-hari dan dalam praktek hidup sehari-hari. Dan yang ketiga, praktek memelihara harta terindah, praktek berpegang teguh pada ajaran yang sehat, salah satunya adalah menghargai teman-teman yang bersama-sama melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Orang Kristen yang dapat dipercaya adalah berpegang teguh di dalam imannya melalui ajaran-ajaran sehat, tapi juga memelihara ajaran sehat itu sebagai harta yang terindah dalam kehidupannya dan mempraktekannya, yaitu melalui menghargai orang lain di sekitarnya sebagai teman-teman dalam perjuangan iman, dalam pelayanan bagi Tuhan. Biarlah jemaat yang mendengar, mereka juga bertumbuh dalam Tuhan, berpegang teguh pada iman mereka, tidak melupakan Tuhan dalam masa-masa sulit, dan mereka tetap teguh berdiri sekalipun mereka mengalami banyak cobaan, tapi mereka tetap memelihara harta terindah, yaitu iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Amin. Shalom.